Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Nah, dicek dulu, takut mic-nya nggak nyala. Jadi gini, um, ini gue coba bahas mengenai statement Cristiano Ronaldo yang saat itu dia hadir di Rio Ferdinand Podcast ya, dan juga YouTube-nya dia gitu loh. Jadi Ronaldo ini kayak bersiap-siap untuk pensiun untuk menjadi YouTuber dan langsung berapa 50 juta ya. 150 juta dalam 3 hari ya. Itu luar biasa sih, dan gue yakin sih dia bisa jadi subscriber terbanyak nih ya. Gue sebenarnya tidak mau terjebak atau tidak mau mengulang lagi gitu ya, kayak ada perseteruan Ten Hag versus Ronaldo. Ini kan sebenarnya udah terjadi hampir 2 tahun yang lalu ya. Gue inget banget itu sebelum Piala Dunia. Dan itu waktu itu rame berdebatannya. United Identity belum ada channelnya waktu itu. Cuman sih gue ada gemes-gemes juga gitu untuk sangat gemes gitu. Ikatnya nimbrung di WA group lah, nimbrung di beberapa sosial media gitu. Banyak lah perdebatan gitu. Yang dimana kalau secara umum menurut gue ya, yang dikatakan Ronaldo itu betul, tapi caranya yang keliru itu ya menurut United Identity. Udah selesai. Sampai situ aja, gue tidak akan berkepanjangan untuk membahas itu lagi, kejadian itu lagi. Nah, cuman kemarin itu pas lagi di si Rio Ferdinand podcast itu, ya Cristiano Ronaldo kan ditanya, ya walaupun dalam podcast itu Rio Ferdinand aja gitu ya, gak tau kenapa ya, kalah wibawa kali. Jadinya cuman kayak si Ronaldo aja yang ngomong gitu, menjelaskan. Ya tapi it's okay lah. Ya dia membahas Real Madrid, dia membahas khususnya nih Manchester United. Ada statement dia yang akhirnya banyak digoreng lah oleh semua media. Wah, diungkit-ungkit lagi, langsung dikeluarin lagi ke kelemahan-kelemahan Ten Hag. Soalnya ya cari makan, udah bener, cari makan, cari traffic. Jadi si Cristiano Ronaldo tuh mengatakan bahwa pelatih, ya ini gue coba jabarin dulu apa yang dia katakan, ntar baru gue coba bahas ya. Pelatih berkata bahwa mereka tidak bisa compete untuk memenangkan Premier League dan Champions League. Terus dia mengkritik sebagai seorang pelatih Manchester United, lu gak bisa gitu untuk berkata bahwa kita tidak akan memenangkan Liga atau memenangkan Champions League gitu. Karena seharusnya yang lo lakukan secara mental, lo bicara, hey, mungkin kita gak punya potensial, tapi kita harus berusaha. Ya, kalian semua harus berusaha. Itu yang dikatakan Ronaldo. Terus dia juga berkata bahwa ya seharusnya si pelatih, ya dia gak nyebut Ten Hag ya, mungkin dia ogah kali nyebut nama Ten Hag. Kalau bisa mendengarkanlah omongan atau berbicara lah dengan Ruud van Nistelrooy yang saat ini assistant manajernya gitu ya. Karena Ruud van Nistelrooy kan pernah di situ, jadi tahu keadaan di situ gitu. Dan ya kalau bisa dia juga mendengarkan apa yang dikatakan Roy Keane, Paul Scholes, Gary Neville, Rio Ferdinand, mungkin termasuk Sir Alex Ferguson. Oke. Gini, gue coba bahas secara logis sistematis supaya lu juga gak jadi terjebak dalam kubu ini, kubu itu gitu ya. Gue tidak membela Ten Hag juga. Karena secara ya Ronaldo kan ya sebagai mantan pemain, ya berhak aja dia berbicara. Siapa sih yang gak berhak? Ya gue aja sebagai fans punya YouTube channel berhak kok berbicara gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, gue sebenarnya agak nyari-nyari sih waktu itu. Kapan ya si Ten Hag ngomong begitu ya? Pernah ya? Oke, anggaplah memang dia pernah berbicara seperti itu. Mungkin itu satu kejujuran dari dia gitu ya. Bahwa ya memang squad ini berantakan. Itulah yang pernah juga ada beberapa orang yang komen gitu. Masih mungkin mantan pemain, mungkin juga media ya yang sengaja atau nggak sengaja, termasuk khususnya para fans yang masih menganggap Manchester United itu sama dengan Manchester United yang dulu.
Padahal gue pernah bilang di awal episode channel ini, Manchester United tuh udah berantakan guys. Udah luluh lantah gitu loh. Ya. Si Ronaldo kan bilang, mereka perlu rebuild. Ya gue kasih tahu aja, Manchester United itu bukan rebuild. Manchester itu tuh building new. Lagi building new, bukan nge-rebuild. Karena kenapa? Semua yang diinginkan oleh Ferguson tuh udah hancur dulu lantah. Udah gak begini. Gitu loh. Terus gue tidak pernah mendengar juga ya. Gue udah 35 tahun lebih nih fans Manchester United. Dan gue mungkin bisa berani untuk speak up gitu. Alex Ferguson gak pernah di dalam setiap kompetisi berkata, kita akan menang Liga Champion tahun ini. Kita akan menang Premier League tahun ini. Gak pernah. Bahkan ada suatu quotes-nya yang pernah gue kutip juga, yang mungkin gue jelasin ya, bahwa Alex Ferguson tuh pernah ngomong, Liga Inggris itu dimulai di bulan April. Kenapa? Bukan karena masalah siapa yang udah ketahuan ini, bukan. Karena di bulan April itu pemain, pelatih itu udah mulai lelah. Lelah secara fisik, lelah secara mental, jadwal makin padat, pressure, tekanan baik yang mau kena degradasi, tekanan untuk juara, tekanan masuk zona Liga Champions, masuk zona Liga Eropa. Itu makanya di bulan April dibilang Liga itu dimulai bulan April. Tapi dari setiap tahun, mungkin fans-fans lama Manchester United juga tahu, Alex Ferguson tidak pernah berbicara bahwa gua mau juara Liga Inggris atau di media. Tahun ini kita juara Liga Champions, nggak pernah. Selalu mereka bilang, ya kita akan memenangkan pertandingan game per game. Kan itu yang dilakukan Ten Hag. Itu yang dikatakan oleh Ten Hag. Kita bukan masalah target, tapi tiap game itu kita menangin. Karena dengan kemenangan, ya pasti jalan menuju trofi itu ada. Trofi yang mana gitu loh. Jadi jangan lu langsung terkecoh dengan apa yang ini ya. Mungkin ya Ronaldo mungkin agak sedikit-sedikit melebih-lebihkan gitu ya. Itu yang gua seingat gua dari Sir Alex. Dan gua melihat bahwa ya itu dia, ex pemain, legenda atau gimana, termasuk fans mengatakan bahwa ya Manchester United masih kayak yang dulu gitu loh. Jadi gue tekankan sekali, Manchester United ini bukan lagi rebuild, enggak. Manchester United itu lagi building new, lagi membangun yang baru. Lo camkan itu, lo harus terima itu gitu loh. Masalah klub lain, fans klub lain atau media lain ngebully ya udah biarin aja, logis sistematisnya aja. Jadi dengan ini banyak fans gitu, jadi membanding-bandingkan gitu loh. Terus pernyataan Ronaldo yang mengatakan, ya lu minta saran lah dari Ruud van Nistelrooy, dari Schoolskin. Ini secara logis sistematis ya. Tadi kan gue bilang, itu kan zaman-zaman mereka ketika di dalam inside tubuhnya Manchester United itu lagi bagus-bagusnya secara struktur organisasi. Ada Alex Ferguson. Sekarang ini kan lagi berantakan, strukturnya pun lagi dibuat. Zaman berbeda. Era sepak bolanya pun secara umum udah berbeda. Ngapain lu minta saran-saran orang dulu gitu. Waktu Jurgen Klopp, makanya nih ya gue agak sedikit senggol dikit Liverpool. Waktu Jurgen Klopp itu datang, gue tuh sangat appreciate banget sama dia. Apalagi ketika waktu pas dia datang, dia ngomong, lupakanlah sejarah. Jangan lu ngomong-ngomong sejarah lagi. Gak pernah tuh gue denger Jurgen Klopp denger perkataannya Dietmar Hamann gitu. Ya legenda-legenda di mana, John Barnes gitu, nggak pernah tuh. Dia menetapkan pondasi, bermain seperti ini, lalu lihat hasilnya sekarang. Ganti pelatih pun masih tetap dilanjutin. Jadi gue gini loh, gue kalau bicara zaman dulu tuh kan kayak orang-orang yang terjebak masa lalu gitu loh. Wah gue zaman dulu. Gini, gue pernah ada joke gitu ya. Ya jangan dicuri nih ya joke-nya ya, komika-komika. Jadi gue tuh suka ada joke. Dulu kan gue, ya puji Tuhan lah ya, gue tuh dulu waktu pas dikerja tuh gue pernah tuh 2 tahun atau 3 tahun berturut-turut itu gue
ibaratnya karyawan terbaik lah gitu. Terus beberapa tahun kemudian gitu udah nggak pernah lagi gue gitu ya, mungkin karena persaingan, ada rasa apa namanya hungry-nya juga berkurang, bisa jadi ada datang yang lebih bagus. Terus 4-5 tahun kemudian ya gitulah, gue tuh suka bercanda sama temen gue, sama anak buah gue gitu. Lo suka dulu gue tuh terbaik senasional, sebenarnya bercanda gitu, bukan buat nyombong gitu. Dulu gue tuh terbaik senasional, itu apa ya, joke sih sebenarnya. Cuman lu kalau harus pikir yang emang eranya mungkin udah berubah gitu loh. Mungkin gue udah gak bisa bersaing lagi dengan yang baru-baru nih, atau orang-orang yang mungkin lebih banyak udah membawa pemikiran-pemikiran baru, atau mungkin eranya sendiri juga udah berubah gitu. Pendekatan terhadap klien segala macam itu udah berubah. Sama kan sepak bola, eranya, zamannya itu udah berubah dan itu cepet gitu loh. Jadi kalau lo mau bilang suruh tanya gitu ya, suruh nanya lo nanya deh sama orang dulu. Ya lo kalau secara tenar buat apa? Itu kan mereka tahu pada saat sepak bola di zamannya mereka. Itu kan gue nanya Ruud van Nistelrooy di saat sepak bola 25 tahun atau 20 tahun yang lalu. Zaman-zaman gue SMA tuh jadi fansnya Ruud van Nistelrooy jadi striker. Terus nanya Paul Scholes-nya Roy Keane aja tendang dari Manchester United. Gary Neville bisa cuma pundit doang. Terus lo nanya gitu ke mereka. Gak make sense. Gak penting dan gak perlu gitu loh. Udah ada Ineos sekarang. Ineos emang Sir Jim Ratcliffe mau dengerin Roy Keane gitu. Ya enggak lah. Ya dia bisa bangun sukses suatu perusahaannya dia kok. Itu yang pertama. Terus yang kedua. Gini. Manusia itu selalu pengen mengklaim keberhasilannya sendiri. Ya. Itu sebenarnya ego manusia yang lumrah gitu loh. Contoh gini. Lo pindah gitu, kerja gitu ya, dari satu divisi ke kantor lain gitu. Kan lu pengen, sebenarnya kantor lain ini udah berhasil gitu, cuman lu pengen berubah supaya lebih berhasil, tapi lu gak mau meninggalkan menggunakan mungkin jasa-jasa yang orang ini, karena ego lo, ya gue gak mau dong nanti dibilang orang, ya iyalah dia tinggal terima enaknya aja. Itu. Dan itu gue rasa juga terjadi pada pelatih-pelatih. Gue jadi berpikir kenapa ya Moyes itu kok bukannya langsung nerusin aja yang Sir Alex lakukan, tapi dia malah merubah. Ya mungkin Moyes juga punya ego dan gue yakin itu ada. Bahwa gue gak mau kalau gue berhasil nanti gue semua orang cuma bilang, lu kan karena udah dibikin sama Sir Alex. Kenapa Pep Guardiola gak pernah mau join Manchester United? Karena masih ada bayang-bayang Sir Alex. Mending gue bikin legasi sendiri di Manchester City. Gue datang, gue rubah semuanya, gue tanamkan filosofi gue bikin ini semua jadi terus ada filosofi gue. Nah ini yang gue bilang, manusia, mungkin Ten Hag gak mau juga, gak perlu juga, ya gue pengen dengan diri gue sendiri. Itu lebih apa ya, kalau lo secara manusia, lo mengerjakan dengan apa yang lo punya ide sendiri, kreativitas lo sendiri, power lo sendiri, kekuatan itu lebih enak rasanya ketika lo berhasil. Terus kalau Liverpool, ya lo pikir nih, saya gol Liverpool lagi nih dikit nih. Menurut lo kalau Arne Slot nih berhasil dengan dia tetap melakukan gegenpressing, strateginya, gak beli pemain, menurut lo gak ada media yang akan ngomong atau orang yang bilang, ya iyalah dia kan tinggal nerusin Jurgen Klopp. Ada. Nah itu kan gue udah pernah bilang kan, mungkin ini perjanjiannya Arne Slot sama manajemen Liverpool, ya gue nerusin aja nih apa yang Jurgen Klopp udah tanam, karena kalau dirubah-rubah lagi nanti berantakan. Nah itu loh gue bilang. Jadi lo coba cerna bicaranya Cristiano Ronaldo. Gue tetap menganggap dia legenda gitu ya. Tapi lo juga harus berpikir logis dan sistematis seperti apa yang gue jabarkan tadi. Oke? Tetaplah menjadi fans Manchester United yang berpikir logis dan sistematis dengan menjadi subscriber dan nonton terus United Identity. Terima kasih.